Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still in the same scope as the previous two subjects, it is also part of the basic form of the present tense. The difference is, in this tense, the event described has happened since before we talk about it, but still has something to do with now. Masih dalam ruang lingkup yang sama dengan dua pokok bahasan sebelumnya. Ini juga merupakan bagian dari bentuk dasar present tense atau waktu sekarang. Yang membedakan adalah pada tenses ini peristiwa yang digambarkan sudah terjadi sejak sebelum kita bicarakan, tetapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Nah, pelajaran kita kali ini adalah the present perfect tense. Present perfect tense. Waktu sempurna sekarang. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau dan masih ada hubungannya dengan sekarang, atau untuk menunjukkan suatu kejadian yang selesai pada waktu yang singkat atau baru selesai. Kata bantu yang digunakan dalam present perfect ini adalah have dan has, sesuai dengan pasangan subjeknya masing-masing dengan ketentuan subjek I, you, they, we, dan benda jamak lainnya, baik orang maupun benda-benda lain yang lebih dari satu atau plural, dipasangkan dengan kata bantu have. Sedangkan anggota orang ketiga tunggal, yakni he, she, it, atau benda-benda lain, baik orang maupun benda lain yang jumlahnya hanya satu atau singular, kata bantunya adalah has. Sama seperti pada present progressive atau present continuous, bahwa kata bantu digunakan dalam semua bentuk kalimat baik afirmatif atau kalimat positif, kalimat menyangkal atau negatif, maupun kalimat tanya atau interrogatif. Kemudian, kata kerja yang digunakan adalah verb bentuk ketiga atau yang sering disebut dengan past participle. Selanjutnya, bagaimana membuat kalimat present perfect? Berikut struktur atau rumusnya. Terdapat dua bentuk rumus dalam tenses ini, yakni yang pertama untuk kalimat nominal. Dalam kalimat nominal, untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, susunannya adalah subjek, lalu kata bantu have atau has, lalu been, dan seterusnya. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, lalu kata bantu have atau has, lalu not, lalu been, dan seterusnya. Sedangkan untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya adalah kata bantu have atau has, lalu subjek, lalu been, dan seterusnya. Supaya lebih mudah dipahami, perhatikan contoh penerapannya dalam kalimat berikut ini. Yang pertama, I have been here since 1992.
Saya sudah berada di sini sejak tahun 1992 untuk kalimat positif. Lalu untuk kalimat negatif, I have not been here since 1992. Saya belum berada di sini sejak tahun 1992. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, have I been here since 1992? Apakah saya sudah berada di sini sejak tahun 1992? Contoh selanjutnya, yang kedua. Keisha has been in the bedroom for an hour. Keisha has not been in the bedroom for an hour. Has Keisha been in the bedroom for an hour? Dan contoh yang ketiga. Your grandparents have been in the village so far. Your grandparents have not been in the village so far. Have your grandparents been in the village so far? Dan sebagainya. Yang kedua, untuk membentuk kalimat verbal. Dalam kalimat verbal, setelah kata bantu tidak perlu been, jadi langsung verb bentuk ketiga. Rumusnya sebagai berikut. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, rumusnya adalah subjek, lalu kata bantu have atau has, lalu verb 3, dan seterusnya. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not setelah kata bantu, yakni subjek, lalu have atau has, kemudian not, kemudian verb 3, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana dengan kalimat tanya atau interrogatif? Untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif, kita tinggal letakkan kata bantu di awal kalimat atau di depan subjek, yakni have atau has, lalu subjek, lalu verb 3, dan seterusnya. Oke, agar lebih jelas, perhatikan contoh penerapannya dalam kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, he has gone. Dia sudah pergi. He has not gone. Dia belum pergi. Has he gone? Apakah dia sudah pergi? Contoh yang kedua, you have forbidden her twice. Kamu sudah melarangnya 2 kali. You have not forbidden her twice. Kamu belum melarangnya 2 kali. Have you forbidden her twice? Apakah kamu sudah melarangnya 2 kali? Contoh selanjutnya. Grandma has given me a beautiful dress. Grandma has not given me a beautiful dress. Has grandma given me a beautiful dress? Dan sebagainya. Nah, dari contoh kalimat-kalimat di atas, dapat kita lihat bahwa kata kerja yang digunakan baik dalam kalimat positif, negatif, maupun interrogatif sama, tanpa mengalami perubahan, yakni verb bentuk ketiga atau past participle. Dan perlu diketahui pula, signal time
atau tanda waktu yang biasa digunakan dalam present perfect ini diantaranya adalah since 1991, twice, for an hour, finally, so far, just, ever, never, etc. I really believe that this lesson is very easy to understand. My hope is this can be useful for you and for anyone who needs it. See you in the next meeting. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.